minggu berikutnya gimana? Mau Lebaran ya? Mas Syari bilang apa? Seneng banget ya. Oke, menikmati ya saya diskusi kita hari ini terkait dengan diskusi yang muncul tadi memang menarik ya. Harus kita tegaskan antara linguistik bahasa ya. Memang linguistik itu memang dia sebagai alat untuk meneropongnya ya. Maka dia disebut sebagai objek formal. Sementara bahasa itu sendiri alat yang kita objek yang kita teropong. Ya, bagaimana linguistik berperan dan sebenarnya dalam teori linguistik kita memang sangat terbantu dengan alat linguistik ini ya. Makanya kalau ada TV bilingual, kelihatan kan? Itu sebenarnya alat untuk membantu kita, ya kan? Dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia. Ya, secara tak langsung kita sudah mempraktekkan linguistik dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi persoalannya adalah saya memahami bahasa Indonesia itu ternyata tidak semudah yang kita pahami teori linguistiknya. Ya, kan Indonesia dipengaruhi oleh berbagai macam ragam bahasa. Ya, itu satu. Kita dipengaruhi oleh bahasa Arab. Banyak kan istilah-istilah yang kita gunakan bahasa Arab, ya. Tadi kalian bicara tentang alam. Ya, alam itu kan alam kan. Bahasa Arab kan itu aslinya kan dan menjadi bahasa Indonesia. Lalu menjadi debatable bagi kita mengalami itu artinya apa? Apakah asal kata mengalam atau mengalami, asal katanya alam atau alami, itu kan? Alam dengan alami sama nggak? Nah, beda kan? Nah, ini mendudukkannya seperti itu. Ini analisis bahasa. Saya nggak masuk ke teori bahasa Indonesia. Saya nggak sepaham itu. Walaupun kalian juga sama kan, bisa bahasa Indonesia. Tapi kita analisisnya. Kalau alam dengan alami itu beda, ya. Kalau alam itu lebih menunjukkan objek. Ini kita berada ini alam. Tetapi alami itu adalah yang bersifat alam. Jelas ya? Jadi yang bersifat alam itu alami. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bukan hanya sekedar natural ya, tapi naturally ya. Sehingga dia alami. Lalu persoalannya seperti Mas apa kan ya? Mas Aziz, apakah mengalami itu kita masuk dalam kondisi yang disebut ruang alam ya, atau mengalami itu bersifat alam? Menurut saya kita tinggal melihat konteksnya ya. Saya merasa tempat ini sangat alami gitu kan. Maka kalau kita bicara seperti itu, walaupun kita tidak memakai kata berarti kita sedang mensifati sifat alam di tempat kita itu. Tetapi kalau saya mengalami, saya setuju dengan pengalaman jenengan bahwa kita masuk ke tempat atau kondisi di mana kita berada di sebuah kondisi yang kita berada di situ. Misalnya mengalami. Kenapa kita menyebut biasanya mengalami? Karena faktanya kita berada di mana? Di alam. Gitu. Jelas ya? Jadi kalau kalian misalnya saya mengalami loh berada di sana, mengalami loh rasa cuaca dingin loh, berarti Anda pernah berada di alam di mana di situ salju turun. Nah, itu kondisi Mas, bukan naturally lagi itu. Kalau saya melihat dalam perspektif analisis bahasa. Nah, jadi bahasa yang kita gunakan bahasa Indonesia saja ternyata tidak sesederhana yang kita pahami. Sehingga kalau ada interpretasi bahasa yang kita gunakan itu sangat berbeda, itu sesuatu yang wajar. Karena alasan pertama, bahasa kita banyak mengadopsi bahasa luar, itu bahasa Arab. Yang kedua, belum lagi bahasa lokal, dan itu bercampur kadang. Ya, tadi kalian bilang atos itu kan, atos dalam bahasa Sunda kan sudah ya. Atos dalam bahasa Jawa itu keras gitu kan. Kan beda kali itu artinya. Bertolak belakang. Amis juga beda kan. Nah, itu sangat berbeda itu. Ya. Sehingga kalau misalnya kita melihat kondisi di mana kita
bahasa, kita akan melihat Jacobson. Kita mempraktekkan itu sekarang ya. Tadi sudah dibawakan Dwi tadi ya. Oke, yang pertama kita melihat dalam perspektif teori Jacobson ya. Kita bicara tentang teori Jacobson ya. Oke, addressor dulu. Kemudian di sini yang panjang sini ya, addressing. Lalu kemudian di sini ada code ya, ada konteks. Kemudian ada message. Ya, bagaimana ini gitu kan? Nah, cara melihatnya gimana? Oke. Kalau kita membahasakan Al-Qur'an dalam hal ini ya, itu Al-Qur'an itu ada yang membuat Al-Qur'an itu kan. Jadi addressernya gitu kan, pengirim ya. Jadi kita menyebut di sini bukan Jibril ya dalam hal ini ya. Ini adalah Allah ya. Bahwa Allah itu mengirimkan Al-Qur'an kepada kita. Nah, Al-Qur'an dikirimkan ya kepada yang dikirim addressee ini melalui proses-proses ini ya. Nah, maka kalau pesan dari pengirim agar sampai kepada yang dikirim, maka proses ini harus kita lewati. Ya. Apa proses yang dilewati? Misalnya dalam Al-Qur'an itu banyak kode-kode yang kita harus pahami. Saya memang belum bisa memahami, Mas, kalau Anda mengatakan tadi fabasyirhu bi'adzabin alim. Kok kabar gembira dengan azab yang pedih? Maksudnya apa itu? Gitu kan? Nah, kalau kita menggunakan kode ini, kita tentu ketiganya ini memakai ilmu yang kita gunakan, yaitu ilmu tafsir. Supaya kita diperkaya lagi, kita bisa menggunakan hermeneutik ya. Ya, kita bisa menggunakan juga takwil. Dalam kode ini juga kita menemukan yang namanya ayat mutasyabihat ya. Sebenarnya Allah sekarang dalam dalam ayat itu memberikan kode kepada kita. Contoh tadi ilat ya. Ilat itu kan apa di balik pesan itu. Kemudian qarinah ya. Kemudian ayat yang di belakangnya. Makanya kalau Al-Qur'an itu kita baca ya, itu jangan baca ayat Al-Qur'an itu sepotong ya. Kenapa? Karena kita sudah memahami Al-Qur'an itu dia ya sholih likulli zaman wal makan kan. Kalau Al-Qur'an itu dia misalnya memang sesuai dengan kondisi, lalu kita tidak bisa menerjemahkan ayat itu, kita memahami ayat-ayat yang mutasyabihat yang sulit itu sebenarnya ketidakmampuan kita memahami Qur'an. Itu sebenarnya. Makanya muncullah banyak ahli tafsir. Saya sering katakan Al-Qur'an itu cuma satu, tapi ahli tafsir silakan sebanyak mungkin. Dan itu lebih bagus. Akan selalu ada mufassir baru seperti kalian ini kan. Yang syaratnya kan luar biasa ya, hafal Al-Qur'an, memahami ilmu nahwu saraf, mengerti bahasa Arab, alim gitu kan. Ya. Sehingga kemampuan dia untuk menafsirkan itu dia tidak punya tendensi negatif bahwa dia kenapa harus ada orang soleh betul gitu kan. Kan nanti kalau misalnya ahli mufassir itu dikhawatirkan kalau dia nggak soleh, bisa saja ayat yang dia tafsirkan itu untuk kepentingan pejabat misalnya kan, untuk kepentingan penguasa, untuk kepentingan dirinya. Kan banyak itu. Apalagi nanti menjelang 2024 ini. Ya kan? Jual-jualan ayat nanti itu, ya. Ayat-ayat politik. Makanya saya katakan jangan digunakan ayat-ayat itu untuk tujuan politik. Ya. Tapi gunakanlah ayat-ayat itu, gunakanlah politik yang kita pakai itu untuk memperjuangkan kebenaran ayat. Itu yang harus kita lakukan. Jadi politik yang memperjuangkan nilai-nilai Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau misalnya kita ada memahami ayat-ayat kode-kode, saya alif lam mim alif lam ra itu saya kode itu. Ya kan? Kode dari Tuhan. Dan hingga saat ini selalu kita hanya memahami alif lam mim, alif
lam ro gitu, ain mim shad gitu kan, itu hanya kode. Tapi ada nggak sebenarnya maksud dari, nah itu tugas mufassir menurut saya, ya kan? Alif lam mim kan cuma diterjemahkan selama ini kodenya, alifnya itu Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad gitu. Tapi hanya cocok untuk alif lam mim. Kalau alif lam ro apa? Boleh juga ini. Ya, ya kan? Qaf gitu kan, nun gitu, ya kan? Tapi kalau nun itu kenapa saya membaca pandangan Quraisyah, kenapa nama anaknya dipakai huruf nun semua di depannya ya? Ada Najwa, ada Nabila, ada siapa lagi anaknya cewek semua ya? Itu karena nun itu ada filosofi nun itu. Coba kalian baca nanti itu ya. Dan juga nun itu nama ikan yang menelan Nabi Yunus ya. Ini kan paus yang sekarang itu, bahasa Al-Qur'annya bahasa nun. Kemudian konteks. Al-Qur'an selalu turun dengan konteksnya. Konteksnya apa? Kenapa Al-Qur'an itu ya sering saya katakan, mungkin sudah pernah saya ungkap, tajri min tahtil anhar kan? Karena turunnya di Saudi. Kalau Al-Qur'an turun di Indonesia nggak berlaku itu. Mungkin bukan tajri min tahtil anhar. Apa yang menyenangkan orang Indonesia misalnya? Air enggak lah. Kalau di Gunung Kidul mungkin bisa ya. Tajri min tahtil anhar, senang orang Gunung Kidul. Tapi kalau di Kalimantan Selatan yang banyak sungainya, di daerah Kalimantan tuh, atau di Palembang Sungai Musinya segitu lebarnya kan, atau di Jambi Sungai Batanghari yang kapal-kapal besar bisa lewat, nggak ada. Tapi kita harus paham dong bahwa Al-Qur'an itu turunnya di Arab, di mana air benar-benar sesuatu yang sangat bernilai di situ. Makanya qabilah-qabilah yang ada itu, yang berkuasa itu adalah qabilah yang menguasai sumber air, oase itu tuh yang berkuasa, sehingga orang-orang yang nggak mampu dia harus beli. Sehingga kalau misalnya Al-Qur'an itu kita pahami, saya nggak mau masuk surga, buat apa saya masuk surga? Cuma ada air doang sekelilingnya, saya tinggal di atas air. Ada kan kampung di atas air kan? Ada pasar di atas air, rumah di atas air, itu biasa mas, ya. Tapi memang konteks Al-Qur'an itu diturunkan awalnya ya seperti itu. Sebenarnya yang dimaksud oleh tajri min tahtil anhar, kalau kita kontekskan kan, itu kan keindahan, ya, keindahan dan kenyamanan sebenarnya. Saya baca di tafsir itu pemahamannya seperti itu. Surga itu mengamak, dan sesuatu yang berbau air itu di mana-mana kita selalu senang untuk melihatnya, ya. Bumi ini mungkin kalau sedikit airnya mungkin sesuatu yang tidak indah untuk kita lihat. Ternyata bumi kita ini 2/3 kan airnya. Kenapa juga kita tahu bahwa tubuh kita ini berapa persen kandungan airnya? Lebih 50% kan? Segitu banyaknya. Jadi kalau nggak ada cairan dalam tubuh kita dehidrasi, ya. Dan dari situ juga lah para filsuf-filsuf dulu itu menemukan teori bahwa Thales itu mengatakan dengan teori akhirnya itu ya, bahwa sumber kehidupan alam semesta itu adalah air. Nah, ini Thales ini. Thales ini dia hidup abad ke-6 sebelum Masehi. Dia hampir sama dengan pendiri agama Buddha, ya, Siddhartha Buddha Gautama. Tapi dia sudah sejauh itu berpikir bahwa kalau manusia tidak ada air, kalau di bumi ini 2/3 adalah air, bahwa media air adalah sumber kehidupan. Dia tidak menyebut nyawa, dia menyebut air. Tapi faktanya seperti itu. Sehingga kalau misalnya Al-Qur'an pun melambangkan keindahan itu, konteksnya air, itu sesungguhnya bagi orang-orang yang memahami air itu lah, air adalah kehidupan. Walaupun orang hidup di atas air, dia nggak bakal bisa hidup tanpa air. Buktinya ketika dia hidup di atas air, airnya air laut. Ya, kita kan nggak bisa kan minum pakai air laut kan, kecuali setelah disuling, gitu kan. Itu kan kita harus melakukan proses lagi. Dan buktinya orang-orang yang pelaut-pelaut itu dia nggak minum air laut, dia bawa air dari daratan, ya, untuk mereka minum selama mereka di perjalanan. Artinya ini apa? Bahwa
kalau Allah mengatakan air itu bukan sembarang. Bahkan wa arshuhu alal ma, ya. Ya benar betul itu bunyinya. Ya kan arsy Allah tuh di atas air. Itu sudah jelas itu kepada kita. Sehingga kalau gambaran surga itu dengan konteks Arab Saudi sekarang yang gersang kering kerontang itu memang seperti itu. Lain halnya mungkin kalau dia turun di daerah-daerah yang airnya banyak. Kemudian akhirnya kan sampai ke kita kan, oh iyalah wajar kalau itu alasannya. Kemudian pesan Al-Quran itu jangan dibaca teksnya saja gitu loh. Ada pesan di dalamnya. Misalnya kita baca wakulu washrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, pesannya apa di sana itu? Makan itu kan jadi perintah buat kita kan. Jadi jangan kita nggak makan. Kalau ada orang nggak makan, itu dia melanggar sunnatullah. Sama halnya ada kawan saya dia diet ya. Dietnya itu keto. Pernah dengar ya? Yang nggak makan nasi gitu loh. Karbo nggak makan dia, roti, beras. Ya beras nggak makan sih, nasi gitu kan. Saya juga nggak makan beras saya makan nasi. Lalu kita guyonin, kamu ini mengharamkan yang halal, itu kan? Apa salahnya nasi ini? Omong Tuhan sudah menciptakan kepada kita nasi itu untuk kebaikan kita kok. Ada karbo, ada tenaga di situ, ya kan? Lalu kamu mengharamkan makannya daging aja. Orang tuh makannya daging doang. Jadi kalau daging tuh kita makan Indonesia kan nasinya satu piring kan dagingnya kan satu biji aja gitu kan. Beda kan kalau orang lain kan nasinya sedikit dagingnya banyak gitu kan. Itu pun kadang-kadang itu paling belakang kita habiskan. Kalau Anda seperti itu tuh orang Indonesia gitu. Ya, karena orang Indonesia seperti itu memang. Ya, apa pesannya di situ? Karena kalau kita makan seperlunya, secukupnya tidak ada masalah kok. Yang jadi masalah apa? Kita makan apa-apa itu over. Ya kan? Makan kita itu misalnya nasi sepiring itu kan berapa kadar gulanya? Dan beda lagi nasi satu piring itu dalam keadaan panas dan dalam keadaan dingin. Tinggi kadar gulanya, dia dalam keadaan panas. Itu loh. Tapi saya nggak suka nasi dingin saya itu. Ya saya memang lain halnya Korea loh. Jadi itu katanya penyebab obesitas itu di Korea rendah. Karena mereka itu nasi itu dimasukkan kulkas. Ya orang Korea begitu. Jadi saya juga baru tahu. Saya bukan penggemar Korea ya. Jadi saya membaca. Ya saya bukan drakor saya. Tapi saya membaca terus. Karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka itu. Ya itu penyebabnya. Sehingga mereka itu wajar kalau perut-perut mereka nggak kayak perut orang Indonesia. Orang Indonesia jadi pejabat baru berapa tahun, perutnya sudah mengalami kemajuan yang luar biasa, gitu kan? Ya, karena itu kita pola hidup, wah saya kan udah kaya, semua saya makan, ya kan? Ya, dan kita bangga dengan junk food itu kadang-kadang, yang itu tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi makan minum itu wajib. Kalau kita nggak zolim kita terhadap tubuh kita. Cuma apa? Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Orang Arab Nabi itu sampai sekarang itu keluarga orang Arab itu makan kambing itu bukan sepotong dua potong, berpotong-potong. Tapi mereka nggak hipertensi itu, ya kan? Ya, tapi persoalannya kita itu yang membuatnya itu kan lemak yang menyertainya, dan kita dipengaruhi oleh tradisi Belanda yang menjajah Indonesia yang membuat tradisi ini jelek. Kalian coba baca sejarah. Orang Belanda itu melarang kita, dia yang mengajar kita jangan makan daging. Kenapa? Tinggi kolesterolnya. Kenapa? Supaya kita makan tempe, makan tahu, supaya kita bodoh gitu. Ya. Karena justru kayak kambing itu kolesterolnya nggak terlalu banyak kalau kita makan kambing itu. Dibanding sapi malah tinggi, lemaknya itu untuk kita makan itu lebih aman kita makan kambing sesungguhnya. Ini bukan saya lagi promosi, saya bukan pedagang sate kambing ya. Orang Pleret itu ngerti di sana tuh banyak banget Pak. Ya kita kan takut jangan makan kambing, kolesterol gitu kan. Ya, saya memberi contoh sederhana. Kenapa kadang-kadang kita takut? Karena kan makan apa? Makan gulai. Wah jangan makan gulai, banyak itu santan itu mengandung kolesterol. Ibu saya dari dia bayi sampai umur 80-an tahun dia sehat-sehat aja. Tiap hari makan gulai. Nggak ada apa-apa. Gitu loh. Kenapa? Ya karena
dia mensyukuri betul apa yang dia makan dan tidak berlebihan dengan apa yang dia makan. Itu. Kita yang membuat kita begini itu kan, terus ribunya itu kita lewati. Jadi sehingga kalau kita makan itu secara berlebih-lebihan itu memang itulah yang membuat kita seperti itu. Kalau kita makan secukupnya tidak ada masalah. Sekarang kalian lihat kalau susu saya, kalau ada bapak misalnya makan lama, dia muter, kalau mantenan itu kan ada suguhan makan kan, dia muter, dia mencari makanan yang aman menurut dia. Akhirnya ketemu cuma oseng-oseng tempe, padahal jarang kan. Ketika nanti ada ambil selada, daunnya doang, daun selada gitu kan, dagingnya bisa ambil tomat gitu. Kok nggak pakai daging pak? Saya kolesterol gitu kan. Kok nggak minum manis pak? Saya diabetes gitu kan. Orang dulu kalian kira nggak minum manis? Minum manis. Bahkan pabrik gula di zaman Belanda lebih banyak dari zaman Belanda daripada zaman kita. Tapi kenapa nenek moyang kita dulu aman-aman saja? Pembakarannya. Di kampung saya di Jogja ini masih ada simbah tuh umurnya 80 tahunan lah. Kalau dia ke sawah membawa botol aqua itu teh manis. Manis mbak, nggih le gitu. Dia manggil saya le gitu kan. Oh kok anu mbak, beten uti panjenengan nek misalnya minum yang manis-manis seperti ini. Boten nopo-nopo nih gue, gitu ngomongnya. Kenapa? Dia keringat, keluar keringat terus. Kita minum dingin, apalagi soft drink. Soft drink itu ya, minum-minuman kaleng itu gulanya paling banyak. Satu kaleng itu tuh gulanya bisa 5 sendok. Bukan sendok teh ya, sendok makan. Sebenarnya kalau kita bakar dengan olahraga, itu tidak ada masalah. Tuh kan? Dan Nabi sudah buat olahraga yang bagus buat kita kan. Nabi nggak ngajar kita jogging, ya kan, memanah, berkuda, berenang kan. Dan olahraga yang bisa di Indonesia yang kita lakukan kalau yang 2 tadi mahal, yang murah tuh berenang. Berenang tuh paling bagus loh membentuk tubuh. Kalian kalau ingin bentuk tubuhnya bagus, berenang. Ini semua bisa berenang kan di kelas ini? Harus bisa lah ya, jangan sampai anak saya kecil udah saya ajar berenang karena saya anak sungai bolang saya, jadi saya biasa berenang itu karena untuk pernafasan. Jadi ke yang tadi ini, jadi kalau misalnya pesan-pesan Al-Quran ini harus kita tangkap ya, bahwa misalnya kalau apa yang dimaksud oleh ayat itu seperti ini, lalu kita memahaminya seperti ini, ya itu ya silahkan saja, berarti cara kita menangkap pesan. Kalau dalam hermeneutik itu kan antara teks dan reader dan konteks itu sangat dipahami dalam kondisi di mana orang memahami teks itu. Jadi maksudnya begini. Jadi teks itu dipahami oleh orang itu berada kondisi seperti apa dia memahami teks itu. Makanya kalau kita memahami ayat Al-Quran itu zamannya mempengaruhi produksi teks itu. Jadi kalau ahli tafsir dulu misalnya memahaminya hanya sebegitu, itu kondisi mereka ya seperti itu. Kalau kita sekarang jauh lebih berkembang, itu memang kondisi kita yang terus mengalami dinamika dan perkembangan. Makanya kalau kita memahami akad jual beli dulu dan sekarang udah nggak berlaku. Kita sekarang belanja online kan? Kalau kita masih pakai salam-salaman, sah gitu kan? Ini barang nggak mungkin, ya. Dan nggak berlaku lagi kalau membawa Al-Quran, membawa mushaf Al-Quran ke dalam kamar mandi itu dosa gitu kan. HP kita ini kan di dalamnya ada Al-Quran kan. Bahkan kita download Al-Quran, lalu kita bawa HP kita di dalam. Ada jamaah nanya saya, Pak Taufik, saya di HP saya itu ada Al-Quran, kalau saya bawa ke ini gimana Pak Taufik? Saya jawabnya secara analogi. Al-Quran yang secara digitally ada di HP Anda itu tuh dia digital. Jadi bukan bentuk mushaf. Kalau mushafnya kamu bawa ke dalam kamar mandi, kamu buang air, itu kamu nggak boleh karena la yamassu ilal mutahharun, itu kena kamu di situ saya bilang. Tetapi kalau misalnya HP kamu misalnya tinggalkan di luar, wah ini ada Al-Qur'annya. Kamu keluar nanti HP-mu udah nggak ada saya bilang. Iya kan? Wah ini Al-Qur'an ini saya taruh di luar, saya masuk ke dalam. Kita paling tidak di kamar mandi itu 1 menit kan. 1 menit kemudian HP udah nggak ada itu. Padahal itu bukan. Sama halnya kita masuk ke dalam kamar mandi, di kepala kita ini ada hafalan nggak? Banyak kan? Mungkin ada yang hafal berapa juz, ada yang 30 juz di antara kalian ini. Saya juz 30 insyaallah lah sebagian besar. Tidak semuanya ya. Ada di sini. Masuk saya. Apa kepala saya tinggalkan dulu? Wah. Kan nggak gitu juga kali kan? Padahal ada Al-Quran ini di sini nih. Itu.
Saya oh gitu ya Pak. Ya jadi memahami agama itu tidak sesempit yang kita pahami gitu loh. Jadi ada logika di situ yang bermain di sini. Jadi sederhananya kalau menurut saya kalau kita memahami ayat Al-Qur'an dengan menggunakan kacamata Jacobson ini, kita melihat bahwa pesan dari addresser ini kepada addressee ini sebenarnya bisa sampai bila tahap-tahap ini kita lakukan. Inilah tugas kalian dan tugas saya juga, kita bersama memahami itu dan tentu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kalau seandainya pesan Al-Quran itu sampai kepada kita dan sudah melalui proses yang seperti itu, kita berharap ya sudahlah, kita pakai hadis Nabi saja. Kalau ijtihad kita itu benar, pahalanya berapa? 2 kan? Kalau ijtihad kita salah, pahalanya 1. Tapi lakukan dengan ijtihad. Ijtihad itu sendiri artinya kan kesungguhan, tidak waton gitu loh. Nek ngarang kalau kita menerjemahkannya ya kayak gitu itu. Saya kira begitu ya. Sampai ketemu lagi nanti. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.